Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar bab 10 tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar sekali. Mereka sedang melakukan pemilu atau pemilihan umum yang tujuannya adalah untuk memilih pemimpin. Dan hari ini kita akan belajar untuk meyakini, membiasakan, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri, serta menemukan keteladanan dari para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Setelah Nabi wafat, Nabi digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut menyandang gelar Khulafaur Rasyidin yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi yang arif dan arif dalam memimpin. Di dalamnya terdapat teladan yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Khofafah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilahirkan di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah pada tahun 573 Masehi. Ia diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang dihormati oleh kaum Quraisy. Dan gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah SAW karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW ketika disajikan kepadanya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia juga sopan, rendah hati, penyayang, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap yang lemah. Namun, dia tegas terhadap para penindas. Ada 5 sikap yang bisa kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama, kesetiaan dan cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Keempat, pengorbanan di jalan Allah. Dan yang kelima, hidup rendah hati dan sederhana. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt. Ia dilahirkan pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah pembela agama Allah yang paling dihormati dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Inilah alasan Nabi memberikan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan salah. Ia juga dikenal sebagai wali Rasulullah SAW dari orang-orang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 10 tahun yaitu 634 sampai 644 Masehi. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Selain cerdas, Umar juga adil dan bijaksana. Beliau sering diminta untuk menyelesaikan perselisihan para kabilah. Beliau juga orang yang tegas, gagah. Ada 5 sikap yang bisa kita teladani dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kedua, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Ketiga, tegas dan berani dalam kebenaran. Keempat, sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Dan kelima, tanggung jawab sebagai khalifah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-Qas bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf radhiyallahu an. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Beliau mendapatkan gelar Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan 2 orang putri Rasulullah SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum.
Utsman bin Affan radhiyallahu an salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Harta yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan Islam. Beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 12 tahun, yaitu 644 hingga 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, sederhana, dan ada 5 sifat yang dapat diteladani dari Utsman bin Affan. Yang pertama, memiliki sifat yang lembut dan pemalu. Kedua, dermawan. Ketiga, jujur. Keempat, tegas dalam memimpin. Dan yang kelima, tutur kata. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau lahir di kota Mekah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Sewaktu kecil beliau diberi nama Haidarah oleh ibunya, namun diganti ayahnya menjadi Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menikahi Fatimah putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ali menjadi 10 sahabat yang pertama masuk Islam yang biasa disebut As-Sabiqunal Awwalun. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masa pemerintahan beliau selama 5 tahun yaitu 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang cerdas dan berani membela Islam. Keberanian menggantikan tidur di ranjang Nabi Muhammad saat itu yang akan dibunuh oleh kaum Quraisy yang mengepungnya. Sikap yang bisa kita teladani dari Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, keseriusan dalam belajar. Kedua, sopan santun. Ketiga, keberanian beliau dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kepeduliannya kepada kaum duafa. Dan yang kelima, kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, 2. Umar bin Khattab radhiyallahu an, 3. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat dan cinta yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat oleh Rasulullah untuk memutuskan masalah di tengah masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.